Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas mengenai bab 2, yaitu adalah materi himpunan. Silahkan kalian cermati penjelasan materi berikut ini ya. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian himpunan. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai contoh himpunan dan bukan himpunan. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengenai anggota himpunan. Kemudian yang keempat kita akan belajar mengenai cara menyatakan suatu himpunan. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai himpunan. Apa itu himpunan? Silahkan diperhatikan penjelasan berikut ini. Nah, pengertian himpunan itu sendiri adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau dapat terdefinisi dengan jelas. Jadi, suatu kumpulan objek atau benda dapat dinyatakan sebagai suatu himpunan jika mereka memiliki karakteristik yang sama atau dapat didefinisikan dengan jelas. Maksudnya apa? Yang pertama bisa dilihat dari ciri-cirinya, yang kedua bisa dilihat dari sifatnya, kemudian yang ketiga bisa dilihat dari karakteristiknya. Nah, setelah kita mempelajari apa itu himpunan, kita akan mempelajari mengenai contoh-contoh himpunan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai himpunan. Yang pertama, contohnya adalah himpunan hewan karnivora, atau dapat dikatakan sebagai kumpulan hewan karnivora. Nah, kita definisikan dulu karnivora itu apa? Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, setelah kita dapat identifikasikan, setelah itu kita dapat mencari anggotanya. Anggota hewan karnivora yang pertama itu ada harimau, yang kedua ada macan, yang ketiga ada singa, kemudian yang keempat adalah elang, di mana harimau, macan, singa, dan elang merupakan hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, selanjutnya kita akan mencari himpunan alat dapur. Nah, kita definisikan alat dapur itu adalah peralatan yang dapat kita temukan di dapur. Yang pertama, himpunan alat dapur mungkin ada pisau, yang kedua ada kompor, yang ketiga ada panci, dan yang keempat ada wajan. Nah, pisau, kompor, panci, dan wajan adalah himpunan dari alat dapur. Kemudian selanjutnya kita akan mencari himpunan kendaraan yang memiliki roda 4. Yang pertama ada mobil, yang kedua ada truk, yang ketiga ada bis, yang keempat ada pick up. Jadi himpunan kendaraan beroda 4 anggotanya adalah ada mobil, ada truk, ada bis, dan ada pick up. Nah, kalau tadi kan kita sudah belajar mengenai benda-benda atau barang-barang yang dapat dinyatakan sebagai himpunan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bukan himpunan. Nah, kalau bukan himpunan itu sendiri, dia tidak ada kriteria yang pasti.
Yang pertama contohnya adalah kumpulan hewan yang lucu. Nah, hewan yang lucu kan itu kan berbeda-beda. Misalkan kucing. Saya menyebutkan kucing itu adalah hewan yang lucu. Tetapi kalau misalkan ada orang yang tidak suka kucing, pasti dia tidak akan menyebutkan kucing adalah hewan yang lucu. Atau kriterianya berbeda tiap orang. Kemudian kumpulan aktris yang cantik. Cantik menurut si A belum tentu cantik menurut si B, karena kriteria cantik tiap orang itu adalah berbeda-beda. Kemudian contoh yang ketiga adalah kumpulan mobil bagus. Nah, mobil bagus ini kan kriteria tiap orang beda-beda. Misal Pak Guru melihat mobil Ferrari, mobil yang bagus, mobil yang cakep, mobil yang keren. Tetapi kalau misalkan Bill Gates bilang, Ferrari itu mobil biasa saja. Nah, itu artinya kumpulan mobil bagus itu adalah bukan himpunan. Karena apa? Karena kriterianya tidak pasti dan penilaian setiap orang itu adalah berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah kumpulan baju bagus. Nah, ini misalkan kalian pergi ke suatu toko baju, melihat baju-baju yang bagus menurut ibu kalian belum tentu bagus menurut kalian. Nah, yang seperti itu termasuk bukan himpunan karena tidak ada kriteria yang pasti dan penilaian orang juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menentukan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Nah, di sini sudah ada 8 kalimat. Kita lihat untuk kalimat yang pertama. Kumpulan siswa laki-laki. Nah, kumpulan siswa laki-laki ini bisa dijelaskan secara rinci atau tidak? Pastinya bisa ya. Jadi, hanya siswa laki-laki. Lebih terperinci, jadi termasuk himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan negara di Asia Tenggara. Bisa diidentifikasi atau tidak? Bisa, yaitu ada Indonesia, ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, dan seterusnya. Jadi, kumpulan negara di Asia Tenggara merupakan himpunan. Kemudian kumpulan makanan enak. Nah, apakah makanan enak ini bisa diartikan dengan jelas? Tidak bisa kan, karena enak menurut satu orang belum tentu enak menurut orang lain, sehingga kumpulan makanan enak bukan termasuk himpunan. Kemudian kumpulan siswa pintar. Nah, ini kan pintar itu relatif, jadi berbeda-beda. Ada yang bisa menganggap pintar, kemudian yang lainnya tidak. Nah, itu bukan termasuk himpunan. Kemudian selanjutnya kumpulan kendaraan beroda 4. Nah, beroda 4 itu kan sudah jelas, pasti anggotanya yang rodanya ada 4. Berarti termasuk himpunan. Kumpulan kota besar di Indonesia. Nah, kota besar kan tidak bisa dijelaskan ya, tidak bisa diidentifikasi dengan jelas. Karena suatu kota dikatakan besar, belum tentu orang lain juga menganggapnya kota tersebut besar, sehingga bukan himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 150 cm. Nah, ini kan sudah jelas, berarti siswa yang tingginya lebih dari 150 cm. Itu berarti termasuk himpunan. Kemudian yang terakhir, kumpulan orang kaya. Nah, orang kaya ini kan tidak bisa diidentifikasi dengan jelas, karena penilaian orang berbeda-beda. Satu, bisa ada yang menganggap kaya, belum tentu yang lain juga menganggap kaya. Jadi, bukan termasuk himpunan. Jadi, untuk menentukan himpunan dan bukan himpunan, yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasikan dengan jelas. Kalimat itu bisa diidentifikasi dengan jelas atau tidak.
Misalkan kumpulan siswa laki-laki. Nah, sudah jelas kan, berarti anggotanya itu adalah siswa laki-laki. Nah, kalau kumpulan makanan enak, itu tidak bisa diidentifikasi dengan jelas. Karena apa? Karena makanan itu enak, belum tentu orang lain juga menilai enak. Seperti itu ya. Itu cara untuk menentukan himpunan dan bukan himpunan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menentukan anggota dari himpunan. Nah, di sini anggota himpunan itu ada dua, yaitu anggota atau elemen himpunan dan bukan anggota atau bukan elemen himpunan. Nah, yang disebut dengan anggota atau elemen dari himpunan, elemen itu maksudnya adalah anggota. Jadi setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut sebagai anggota atau elemen dari suatu himpunan dan dinotasikan seperti ini. Nah, seperti huruf E, tetapi dia lebih panjang kaki-kakinya. Nah, seperti ini cara menulisnya. Kemudian yang kedua, adapun benda atau objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dikatakan bukan anggota himpunan. Jadi, benda atau objek yang tidak termasuk dalam himpunan dinamakan bukan anggota himpunan dan dinotasikan dengan huruf E yang dicoret. Jadi, cara nulisnya seperti ini. Seperti huruf E tetapi panjang, kemudian dicoret. Itu cara untuk menulis bukan anggota himpunan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Bagaimana cara menentukan suatu anggota himpunan atau bukan anggota himpunan. Yang pertama, kita punya ayam. Ayam itu binatang mamalia. Ayam itu anggota binatang mamalia atau bukan? Pastinya bukan kan, karena binatang mamalia adalah binatang yang menyusui. Sedangkan ayam, dia adalah dengan cara bertelur. Jadi ayam tidak menyusui, sehingga ayam bukan anggota himpunan dari binatang mamalia. Jadi menulisnya seperti ini. Kemudian yang kedua, mobil, himpunan dari kendaraan beroda 4. Mobil itu kan rodanya kan 4, berarti mobil adalah anggota himpunan dari kendaraan beroda 4. Kemudian yang ketiga, di sini kita punya 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2, himpunan bilangan cacah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti 0, 1, 2 merupakan anggota himpunan dari bilangan cacah. Kemudian yang terakhir kita punya 2, 4, 6, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang faktornya itu hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah, 2, 4, dan 6 adalah bukan anggota dari bilangan prima, melainkan anggota dari bilangan genap. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan anggota himpunan atau bukan anggota himpunan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyatakan suatu himpunan. Jadi, untuk menyatakan suatu himpunan ada 3 cara.
Yang pertama adalah dengan menyebutkan anggotanya, kemudian yang kedua dengan menuliskan sifatnya. Nah, biasanya ini berupa kalimat. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara notasi pembentukan himpunan. Nah, jadi kita di sini akan belajar tentang menyatakan himpunan dengan 3 cara. Jadi selanjutnya kita akan belajar mengenai menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, contohnya seperti ini. Caranya itu adalah yang pertama dituliskan dengan huruf kapital, kemudian ada tanda sama dengan, kemudian ini adalah pakai kurung kurawal. Nah, cara menulis kurung kurawal seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, seperti ini. Itu namanya adalah kurung kurawal. Nah, ini contoh yang pertama, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurawal. Kemudian B sama dengan ini 2, 3, 5, 7, C sama dengan A, I, U, E, O, D sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi, kalau menyebutkan anggotanya tinggal dituliskan semua anggotanya. Caranya adalah huruf kapital sama dengan, kemudian kurung kurawal, titik-titik ditulis anggotanya, kemudian tutup kurung kurawal. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua kita akan belajar menyatakan suatu himpunan dengan cara menyebutkan sifatnya. Nah, di sini kita ada 3 contoh. Jadi kalau misalkan menyebutkan sifatnya itu biasanya adalah berupa kalimat. Misal yang pertama, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Jadi kalau menyebutkan himpunan dengan menyebutkan sifatnya atau berupa kalimat, itu ditulis kalimat seperti biasa dan susunannya adalah ini huruf kapital, nama himpunannya, kemudian adalah, kemudian ada kata himpunan. Itu cara untuk menyatakan himpunan dengan menyebutkan sifatnya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir kita akan belajar mengenai menyatakan suatu himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Yang pertama tulisannya A sama dengan kurung kurawal, kemudian titik-titik tutup kurawal. Nah, di sini cara membacanya adalah A adalah himpunan yang semua anggotanya X sedemikian sehingga X kurang dari 8. X merupakan anggota bilangan asli. Kemudian yang kedua, B sama dengan, itu cara membacanya adalah B adalah himpunan yang semua anggotanya Y sedemikian hingga Y kurang dari 10. Y adalah bilangan prima. Jadi cara menuliskannya seperti ini. Misal ya, A sama dengan, kemudian tanda kurung kurawal, kemudian di sini adalah yang diminta, yang diminta. Misal di sini X, kemudian di sini dikasih tanda lurus seperti ini. Nah, tanda lurus ini artinya adalah sedemikian sehingga. Jadi nulisnya adalah X garis lurus, kemudian yang diminta adalah X-nya kurang dari 8.
koma, kemudian di sini baru ditulis anggota apa, anggota himpunan apa, misal anggota himpunan bilangan asli. Kemudian tutup kurawal. Jadi A sama dengan tutup buka kurawal X, terus garis lurus, artinya sedemikian sehingga, kemudian yang diminta adalah X-nya kurang dari 8, kemudian koma, kemudian ditulis anggota himpunan bilangan asli. Kalau misal bilangan genap ya nanti tinggal anggota himpunan bilangan genap. Jadi susunannya seperti itu. Nah, jadi di sini kita punya contoh soal. Yang pertama adalah A adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X kurang dari 10. X adalah bilangan genap. Nah, caranya yang pertama dengan cara menyebutkan anggotanya. Berarti kita tulis dulu nama himpunannya A sama dengan, kemudian tanda kurawal. Nah, di sini kita lihat X adalah bilangan genap yang kurang dari 10 adalah 2, 4, 6, 8. Oke, karena 2, 4, 6, 8 adalah bilangan genap yang kurang dari 10. Kemudian yang kedua kita akan menuliskan dengan menyebutkan sifatnya. Tinggal ditulis saja A adalah bilangan genap kurang dari 10. Nah, itu caranya untuk menyebutkan sifatnya. Kemudian kalau dengan notasi pembentuk himpunan, berarti tinggal seperti ini. A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10, koma, X adalah bilangan genap. Bilangan genap. Jangan lupa tutup kurung. Kemudian yang kedua di sini kita punya Y sama dengan himpunan dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, di sini yang pertama dengan cara menyebutkan anggotanya, ya sudah, itu sudah bentuk anggota. Jadi tinggal tulis Y sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kemudian yang kedua menyebutkan sifatnya. Nah, angka 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 itu adalah merupakan bilangan prima. Diingat lagi untuk jenis-jenis bilangan. Jadi tinggal ditulis Y adalah bilangan prima kurang dari berapa? Misal kurang dari 17. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan notasi pembentuk himpunan. Berarti tinggal ditulis saja Y sama dengan tutup buka kurawal X sedemikian hingga X kurang dari 17. X adalah bilangan prima. Nah, caranya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Y adalah bilangan asli kurang dari 5. Nah, ini sudah berbentuk dengan kalimat, berarti anggotanya tinggal kita tuliskan saja. Y sama dengan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4.
5-nya tidak ikut karena kurang dari 5. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara menyebutkan sifatnya. Nah, tinggal ditulis saja. Y adalah bilangan asli kurang dari 5. Kemudian di sini juga kita tuliskan untuk notasi pembentuk himpunannya seperti ini. Y sama dengan buka kurung X garis lurus X kurang dari 5, koma X adalah bilangan asli. Nah, seperti itu untuk cara menentukan himpunan. Ada 3 cara. Dicermati perbedaannya apa. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai himpunan. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa diperhatikan, dicermati, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja, jangan malu-malu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.